Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang di hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,71% ke harga 1425. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Indi memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi sudah di area support sideway-nya di 1400. Hari ini juga menyentuh 1400, kemudian dibawa naik. Apakah ini pertanda bagus? Harusnya ada sinyal-sinyal bagus, tapi masih bisa untuk besok. Indi koreksi dulu, menguji lagi 1400 dan kemungkinan bisa membuat ekor atau shadow ke bawah baru ditarik naik. Tapi kalau Indi breakdown dan terkonfirmasi bisa mengarah, kalau dilihat histori sebelumnya 1200 bisa untuk Indi mengarah ke sana. Dan tapi kalau dilihat Indi ini teknikalnya masih bagus karena setelah dia rally dari November sampai Desember ya, naik terus koreksi, naik lagi turun, dan ini dia sideways. Apakah dia mampu mempertahankan 1400 karena Indi sudah membentuk swing high barunya ya di 1780, swing high pertamanya ada di 1590 ya. Ini dia bisa juga membentuk pola broadening wedge ya. Yang penting gak jebol aja 1400. Indi harusnya aman, dan kalau saya lihat buruk-buruknya ya kalau breakdown bisa ke arah 1220 menguji EMA 200-nya. Kalau dilihat indikator EMA CD sudah membentuk dead cross, tapi dead cross-nya masih belum lewat perbatasan garis nol ya. Bar chart di bawah nol juga sudah terbentuk ya. Jadi lihat besok ya. Minggu depan kemungkinan kalau ISG bagus, ada potensi rebound untuk Indi. Ya, besok bisa potensi masih uji support 1400. Kalau ternyata Indi rebound ya arahnya kalau dilihat 1400 ke sekarang, upside-nya ya bisa lah ke 1500-an lah. Kita targetkan 1500 saja cukup bagus Indi kalau besok bisa ke situ. Apakah bisa dispekulasi buy ya disesuaikan aja ya bagaimana strategi atau trading plan-nya. Ya, seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang di hari ini ditutup di harga 1175 sama harga penutupan hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro juga cukup menarik, sudah di area support sideway-nya ya. Pola-polanya nih hampir sama. Adro dengan India, nih pergerakannya, price maker-nya mungkin juga sama. Terlihat juga MACD-nya sudah dead cross, tapi kalau Adro garis biru sudah di bawah 0. Hari ini Adro membuat candle doji dan volumenya ya cukup lumayan, berarti ada perlawanan. Apakah besok potensi rebound? Kalau market mendukung harusnya bisa rebound terdekat menguji EMA 200-nya di 1210. Ke situ arah terdekat Adro. Kalau mampu breakout ya cukup bagus. Lebih bagus lagi Adro ini kalau sudah di atas 1250, di atas resisten sideway Adro yang terbentuk dari Januari 2021. Jadi sudah 2 bulan Adro sideway. Harusnya bulan depan kalau nggak breakdown arahnya ke atas. Adro terdekat kita targetkan. Kalau dilihat resistennya ya harusnya bisa sampai 1370. Kalau ditarik upside dari sekarang 15% sangat berpotensi.
Harusnya seperti itu ya, tapi namanya swing trader ya harus siap dengan resiko dan punya strategi menghadapi atau menghandle saham yang dipegangnya. Jadi seperti itu untuk Adro. Semoga Adro mampu mempertahankan supportnya di 1160. Jadi kita lihatlah minggu depan, kalau besok bisa rebound syukur ya, sedikit aja ya, bisa juga membuat pola Morningstar cukup bagus. Di sini candle hijau menutup per 3 candle di hari Senin ya, bagus ya di sini. Ya seperti itu aja untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,38% ke harga 2.620. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA juga membuat candle doji di area supportnya. Supportnya ada di 2.570. Dan juga itu adalah support sideways yang terbentuk dari 22 Februari. Jadi ya 1 bulan lebih PTBA ini sudah sideways di range harga. Supportnya 2.570, resistennya 2.800. Jadi sekitar 230 poin. Ya lumayan lah ya, di 9% upside-nya. Kalau beli dekat support, jual dekat resisten ya di 7-8%. Ya, seperti itu untuk PTBA. Juga cukup menarik. Apakah besok bisa melanjutkan kenaikan? Ya mungkin aja. Dia juga bisa membentuk pola Morningstar, candle hijau atau candle rebound di hari Kamis ya, menutup 1/3/4 candle di hari Selasa ini ya. Nah, di sini dia akan membentuk candle hijau, potensi bagus, arahnya minggu depan bisa ke 2.800 asalkan ISG rebound. Ya, kalau ISG koreksi juga yang kita nggak bisa paksa, nggak akan ada market makernya atau bandar yang mau juga ngangkat kalau ISG kurang bagus ya. Seperti itu aja untuk PTBA, juga cukup menarik. Apakah bisa spekulasi buy? Ya disesuaikan di mana harga cut loss-nya, ya cut loss saja kalau turun dari 2.560 bisa seperti itu kalau beli di harga sekarang ya. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi peluang PTBA masih 50-50 nih. Besok kalau rebound ya ada potensi lanjut di minggu depan. Tapi kalau ternyata koreksi lagi besok, apalagi tutupnya di bawah harga hari ini, penutupan hari ini ya bisa minggu depan menguji 2.570-nya supportnya ini. Ya, seperti itu aja untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang hari ini terkoreksi cukup dalam 3,58% ke harga 11.425. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi oleh JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG hari ini breakdown dari supportnya 11.550. Jadi untuk besok kalau tetap melanjutkan penurunan atau candlenya lebih dalam turunnya, ITMG bisa ke 10.000 ya, target saya bisa ke 10.000. Dan juga banyak gap masih di bawah ya, di 11.180 ada gap, di 10.500 juga ada gap ITMG. Jadi perlu hati-hati juga ITMG ya, mending wait and see aja dulu. Walaupun besok ada potensi rebound, kalau besok dia rebound ya bisa aman. ITMG berarti ada potensi mempertahankan supportnya di 11.500. Tapi kalau besok candlenya merah lagi, turun dalam lagi, apalagi di atas 2%, arahnya bisa sampai 10.000. Untuk ITMG, indikator MACD sudah membentuk dead cross lagi dan garis biru juga masih di bawah 0, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume hari ini meningkat, jadi perlu hati-hati, mending wait and see aja dulu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham. Tapi untuk ITMG itu untuk trading. Kalau untuk mid-term 3-6 bulan ke depan, potensi ITMG masih bisa ke atas ya. Yang penting ITMG
mampu, kalaupun buruk-buruknya turun ke 10.000, mampu bertahan di atas 10.000 ini harusnya masih bisa ke atas. Ini kan kalau dilihat juga ITMG ini seharusnya mempertahankan 11.500-nya karena itu adalah support sideways yang terbentuk bahkan dari 2019, itu juga dari 2016 ya. Jadi ITMG kalau dilihat juga terindikasi membuat double top. Kalau ditarik garis dari neckline ke atas, penurunannya harus sama terkonfirmasi ya kan. Jadi targetnya memang 10.000. Kalau breakdown dari 11.000 itu penurunan maksimalnya harusnya sampai 10.000 EMA 200-nya ini aja. Untuk tren jangka pendek yang punya sahamnya apalagi di atas 12.000, tahan aja untuk midterm. 3-6 bulan ke depan ada potensi kembali ke atas ya. Untuk short term atau tren jangka pendek memang potensi ITMG bisa masih ke bawah. Kita langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang di hari ini malah rebound 2,9% ke harga 22.125. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR juga cukup bagus ya. Walaupun terlihat IHSG turun dalam 2 hari, malah ini koreksinya dengan volume yang kecil-kecil. Bahkan volume kemarin juga koreksinya kecil dan hari ini rebound. Dan juga UNTR masih mempertahankan trendline uptrendnya ini walaupun bisa dikatakan minornya UNTR ini sudah downtrend karena sudah di bawah EMA 200-nya garis merah ini. Tapi ini juga terlihat dia membentuk pola double bottom walaupun kecil. Nah, ini terlihat. Nah, bisa juga ini pola cup and handle, nih handle-nya ya. Walaupun kecil ini nggak terlihat, tapi kalau di time frame yang lebih kecil, jam-jaman atau menit ini terlihat. Dan dia breakout dengan volume. Dia breakout dari 21.800. Jadi potensi UNTR cukup bagus, ada atau bisa menguji terdekat EMA 200 di 22.400. Ke situ dulu arah terdekat UNTR. Kalau itu mampu di breakout ya ke 22.800 sampai 23.850. Jadi seperti itu untuk UNTR. Indikator RMCD memang membentuk golden cross, garis biru juga mengarah ke atas, walaupun masih di daerah oversold, volume meningkat, bar chart terbentuk di atas 0. Ya, seperti itu aja untuk UNTR juga cukup bagus yang punya dari daerah atas, apalagi di 23.000, 22.000 hold aja. UNTR kemungkinan masih bisa naik lagi dan menguji resisten sideways-nya yang terbentuk dari Januari 2021 di 23.850. Seperti itu, kita langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 5,94% ke harga 380. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit ya di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit breakdown dari supportnya 406 dan mengarah ke 362. Karena volume hari ini meningkat, jadi ada peluang Doit memang masih bisa ke bawah untuk besok. Indikator MACD juga sudah terindikasi dead cross dan sudah terjadi walaupun tipis. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi peluang Doit akan menguji 362 supportnya untuk besok. Apakah ada potensi rebound setelah menyentuh support? Mungkin aja. Jadi Bapak Ibu perhatikan aja nanti pas market atau pas jam bursa ya, ada peluang rebound nggak? Kalau ada peluang rebound bisa buy on support atau buy on weakness. Ya, seperti itu untuk Doit. Doit terindikasi juga double top. Ini top ya, bisa dikatakan double top. Nah, ini neckline-nya di mana? Double top-nya ini neckline-nya di 360 ini. Jadi seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 2,88% ke harga 4.880.
Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum seperti analisa saya sebelumnya ya, kemungkinan besar Harum sideways dan range-nya di support 4.880, resistennya di 5.530. Seperti video saya sebelumnya tentang Harum ya. Saat dia breakdown ya, saya bilang kemungkinan Harum akan sideways dulu di range ini 4.880, resistennya di 5.520, dan juga sudah terlihat moving average 20 sudah cross ke bawah moving average 60. Jadi ya potensi Harum yang penting kalau tetap bertahan di atas 4.880 supportnya ini ya akan sideways dulu di range harga ini. Kalau ditarik upside-nya dari support ke atas resisten sekitar 12%. Jadi ya ada potensi profit sekitar ya 8% sampai 9% lah. Buy dekat support, jualnya dekat resisten aja. Seperti itu aja, yang penting sabar, tunggu dekat support, buy. Kalau dia daerah mengarah resisten, take profit di daerah resisten, tektokan gitu aja. Kalau dia breakdown ya cut loss ya. Sesimpel itu, tapi saat jam market pasti juga akan terganggu dengan psikologi beli nggak, takutnya kan cut loss. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau punya trading plan yang bagus sudah, ya harus siap cut loss. Karena dalam trading itu, dalam 1 bulan itu akan dihitung tuh win rate ya, dari yang ditransaksikan dalam 1 bulan tersebut. Mana yang lebih besar, win rate atau loss rate-nya. Ya, seperti itu aja untuk Harum. Indikator MACD sudah di daerah overshot dan terindikasi melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi ya kemungkinan Harum masih sideways minggu depan. Range-nya masih di daerah sini ya, 4.480. Support resistennya 5.530. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bingung mengatur portofolio, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya akan pilihkan saham-sahamnya dan juga akan saya kasih chart beserta keterangannya, dan setiap malam juga akan diulas kembali kemana arah pergerakan ke depannya. Bisa join trading, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.